Lagi main Roblox nih. Mau ikut dong? Ayo, ada map baru nih, namanya map Jember. Kita masuk main Roblox nih. Kayaknya iya deh. Halo, aku Nadia, Lantara Pencapurepan. Apakah kalian berdua mau kita temani untuk menjelajahi Kabupaten Jember? Wah, boleh banget. Jadi hari ini kita berdua akan menemani kalian untuk menjelajahi Jember dan mendengarkan sedikit penjelasannya. Jember adalah salah satu daerah yang ada di Jawa Timur yang penuh dengan cerita dan warna. Kalian tahu tidak, di Indo banyak suku dan ras yang hidup berdampingan loh. Ada suku Jawa, Madura, Tionghoa, Osing, Arab, bahkan Sunda. Masing-masing membawa tradisi, bahasa, dan cara hidup yang beda-beda loh. Wah, ternyata mereka mempunyai budaya yang unik ya. Meski beragam suku bangsa dan ras, tapi bisa saling berdampingan. Seru banget lihat keberagaman itu jadi kekuatan. Nah, Jember juga terkenal dengan budaya Pandanuman, yaitu perpaduan antara budaya Jawa dan Madura. Bro, nanti aja kok orang bocor-bocor dulu pegalan. Oh, ya wes. Mau ngopi bro? Ya kan orang biasa yuk. Oh ya udah. Nah, ini yang unik dari cara bicara, kita bisa mendengar campuran bahasa yang disebut bahasa Jemberan. Ini jadi identitas masyarakat Jember yang membaur secara alami. Secara geografis orang Jawa umumnya tinggal di daerah selatan, sedangkan Madura lebih banyak di utara. Mereka semua hidup bersama di tengah keragaman agama. Islam adalah agama mayoritas di Jember, tapi juga ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal lainnya. Sayangnya keberagaman dapat menimbulkan konflik. Di Jember ada peristiwa yang sangat menegangkan, contohnya peristiwa diskriminasi etnis Tionghoa pada tahun 98 dan persaingan Jawa dan Madura seperti persaingan lahan dan ekonomi dan konflik kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah dan Syiah. Dengan terjadinya konflik, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perbedaan bisa menimbulkan masalah jika dijaga dengan saling pengertian. Kira-kira apa ya penyebab dari konflik tersebut? Penyebab terjadinya karena perbedaan pemahaman agama, stigma sosial, dan perubahan sumber daya. Tapi masyarakat Jember tidak tinggal diam. Banyak tokoh dan warga yang bekerja sama untuk membangun perdamaian. Dan perlahan-lahan luka sosial mulai disembuhkan. Wah, ternyata Jember mempunyai banyak keberagaman yang unik ya. Nah, pelajaran yang kita bisa petik adalah kita belajar bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, tapi tetap membutuhkan toleransi untuk menjaga perdamaian. Betul banget tuh Kemal. Kita harus menjadi generasi yang menghargai perbedaan untuk menjaga Indonesia tetap kuat dalam keberagaman. Ini di mana lagi sih, Kemal? Ya ampun, Renita, kayaknya kita kesasar deh. Halo, perkenalkan, nama aku Kansanayla dan ini coach aku, Abdurrahman. Sepertinya kalian senang tertipu. Ada yang bisa kami bantu? Kami nyasar. Ini di daerah mana ya? Ini daerah Lamongan. Selamat datang di Lamongan. Ini Lamongan di mana? Dan Kemal kita pergi aja. Yuk. Mereka nggak tahu ini di mana. Masa mereka nggak tahu Lamongan? Tahu tuh, masa mereka nggak tahu sih daerah Lamongan yang terkenal ini? Tapi sebenarnya Lamongan ini pernah loh terlibat dalam konflik antar nelayan, di mana konflik ini terjadi karena adanya kesamaan wilayah tangkap dan juga kesamaan alat tangkap.
Nah, gara-gara konflik ini terjadilah kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, para nelayan pun memutuskan untuk mengadakan pertemuan dan pendekatan pengelolaan sumber daya laut untuk menyelesaikan masalah ini. Oh gitu, bukannya Lamongan juga terkenal dengan sotonya yang enak itu kan? Apa tuh namanya? Soto Lamongan. Nah, bener tuh, tapi tuh masih ada banyak loh budaya-budaya Lamongan yang lain. Iya gitu, aku ngomong. Kira-kira apa aja ya budaya-budaya yang ada di Lamongan? Sepertinya teman kita bisa ngejelasin deh. Langsung aja yuk. Kayaknya dari tadi lagi pada bahas makan khas Lamongan tuh. Mantap kali ya kita makan soto Lamongan. Tapi soto Lamongan itu soto yang kayak gimana sih? Aduh, masa gitu aja lupa? Nih ya teman-teman, Lamongan adalah soto ayam khas Lamongan yang ditaburi dengan bawang putih yang sudah dihaluskan, juga kerupuk udang. Jadi ya rasanya pasti udah enak. Wah, aku lupa kok, bukan nggak tahu. Terus ada lagi satu makanan khas Lamongan yang namanya wingko. Wingko babat, Faik. Jangan bilang kamu lupa ya sama kue manis satu goreng itu. Lupa matamu. Mana mungkin aku lupa sama kue kenyal manis yang terbuat dari parutan kelapa dan gula yang gurihnya minta ampun begini. Nuduh aku kamu ya. Aku nuduh ya. Wong aku juga tahu kok kalau wingko babat terbuat dari kelapa parut, ketepung ketan, gula, juga teksturnya yang kenyal dan rasanya manis gurih sudah menjamin keenakannya. Aku rak percaya Din. Tapi ngomong-ngomong aku sapok deh. Ini dari tadi kita disuruh pakai baju ini. Sebenarnya ini baju apa sih? Nah, nggak tahu lagi. Nih ya teman-teman, baju yang sedang dipakai ini adalah baju yang biasa dipakai oleh masyarakat Lamongan, khususnya wanita pada saat menampilkan tari boran, di mana tari boran dibuat untuk memperagakan kehidupan masyarakat wanita di Lamongan yang sedang berdagang nasi. Kowe denger gak? Lagi pada omongin makanan khas Lamongan, tapi kok sambil moro-moro ya? Gue emosi tau ngomong soal makanan khas Lamongan. Gue pasti udah tahu nama desa yang mirip karena makanan di Lamongan kan. Kowe pikir aku udah pernah belajar? Nama desanya iku Desa Wingko atau bisa disebut juga Desa Babat kan? Ojo gue aku nesu ya Justin. Iyo. Selain Desa Wingko, masih ada lagi loh desa yang mempunyai tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan. Di Desa Karangkembang, Lamongan, merupakan bagian dari ritual yang dilakukan ketika rombongan pengantin melewati Gunung Pukat. Ayam yang dilepaskan ini merupakan simbol dari keberuntungan dan untuk mencegah terjadinya masalah di rumah tangga. Loh, bener juga gue. Aku juga tahu Desa Babat karena dari Desa Ikuwingko. Kalau nggak ada sangkut pautnya sama makanan, pasti Kak Oe nggak bakal paham kan? Kurang ajar gue. Kok sih kok banyak yang marah-marah ya? Aku wes lagi sedih tenan nih loh, nggak bisa pakai baju PKL pas Kartini kemarin. Oh iya, kamu pakai kebaya Jawa tuh lagian PKL apa sih? Aku kurang ngerti. PKL itu pakaian khas Lamongan, Rasya. Jadi Lamongan mempunyai pakaian adat yaitu kebaya Jawa dan batik Singomengkok, di mana adat ini dirancang dengan jadi adat ini dirancang dengan mempertahankan sejarah dan budaya lokalnya. Keren banget kan? Tapi gue tahu dah, ada juga loh rumah adat yang terkenal di Lamongan, yaitu Rumah Limasan Lambang Sari. Rumah ini berbentuk limas atau persegi panjang bahkan angkat yang menyerupai balok penyambung. Itulah penjelasan dari teman-teman kami yang berada di Lamongan, yang dimana Lamongan memiliki keunikan mulai dari makanan khas, adat istiadat, dan juga desa yang menarik. Keberagaman itulah yang harus kita jaga agar generasi kedepannya yang akan datang bisa terus menikmati keindahan di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Lamongan. Lah, ini bukannya orang yang tadi. Waduh, pertanda setuju Pak. Wah, pertanda dis. Jadi kasih saran dulu, ini gimana sih? Aduh, nggak tahu. Di situ ada yang tuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Belajar Budaya Indonesia. Kali ini aku akan ngebahas kota yang ada di Jawa Timur nih, yaitu Kota Banyuwangi. Di Kota Banyuwangi emang ada apa aja sih? Suara siapa itu? Pertama, kita mau bahas apa sih? Yuk ikut aku.
Pertama, kita akan ngebahas tarian yang ada di Banyuwangi nih. Ini di belakang kita lagi ada apa sih? Di belakang kita, para penari yang sedang menarikan tarian khas Banyuwangi, yaitu tarian gandrung. Awalnya, tarian ini dilakukan oleh para pria yang berdandan layaknya perempuan. Hal tersebut sebagai rasa penghormatan kepada Dewi Sri dan Dewi Kesuburan dalam mitologi Jawa. Konon, seorang gadis perempuan bernama Suni sembuh dari penyakitnya setelah ibunya bernazar sebagai sebelang dan menjadi contoh penari gandrung perempuan. Tari gandrung sendiri muncul sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang dilimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita lagi di mana sih? Kok ada orang yang pakai pakaian adat? Sekarang kita lagi ada di rumah adat khas Banyuwangi. Nah, kita akan ngebahas rumah adat khas Banyuwangi, yaitu rumah adat asing. Tunggu dulu, kalau orang-orang yang pakai pakaian kebaya dan baju hitam, itu apa sih? Oke deh, sekalian aja mereka yang bahas. Rumah adat asing sendiri dibangun menggunakan kayu dan bambu. Namun ada aturan utama yang tidak boleh dilanggar, yaitu setiap rumah tidak boleh menghadap ke gunung, tapi harus menghadap ke jalan. Dan setiap rumah juga harus mengadakan selamatan sebagai bentuk syukur. Hal yang mereka pakai adalah baju adat jepeng dan kulit. Jepeng untuk wanita dan kulit untuk pria. Namun baju jepeng sendiri adalah kebaya polos khas Banyuwangi dengan sebagai bawahannya. Sementara baju kulit adalah baju lengan panjang polos hitam dengan kancing berwarna emas serta celana panjang dengan warna senada. Simba, Mana penyangkutin dong? dengan apa mbak? Mbak, apa sih kita pakai toko itu? Mungkin dong, Bang, jangan lupa piring siji. Tumbas bu, Arep tuku apa le? Arab tuh salad pisang siji, kalau kopi ireng siji bu. Seyo le. Jadi piro? Jadi 18.000. Matur nuwun ya bu. Iki kopi irengnya mbak. Atur nuwun le. Iki sami-sami. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Kemal, Reni,